Selamat datang kembali. Di penelusuran kita sebelumnya, kita kan udah lumayan dalam ya, ngebahas soal mazhab hukum dan teologi yang bisa dibilang jadi arus utama lah di dunia Islam abad pertengahan. Tapi, pernah kepikiran nggak sih, apa ya yang terjadi di luar lingkaran masjid dan madrasah itu? Ternyata ada pergulatan ide lain yang, wah, nggak kalah seru, kadang malah kontroversial. Ada filsuf yang pakai akal banget, ada mistikus lewat jalur hati, terus ada kelompok-kelompok dengan ajaran yang, lebih rahasia gitu. Bahkan komunitas non-muslim juga ikut meramaikan. Nah, hari ini kita bakal fokus bongkar isi bab 11 dari materi kita, yang judulnya pas banget, jalur pemikiran yang berbeda. Sumber kita kali ini kutipan dari buku A History of the Arab Peoples. Jadi, misi kita kali ini, ya, memahami jalur-jalur alternatif ini. Gimana para filsuf itu merangkul logika Yunani, gimana Sufi mencari kebenaran lewat batin, terus kelompok Syiah tertentu dengan ajaran esoterisnya, plus kehidupan intelektual Yahudi dan Kristen di bawah naungan Islam. Beberapa ide ini kan jelas, ya, nantang pandangan umum. Oke, siap kita mulai nih. Pertengahan, padahal realitasnya jauh lebih berwarna. Bab ini ngajak kita lihat gimana sih akal, wahyu, sama pengalaman mistik itu saling berinteraksi. Kadang nyambung, kadang ya tegang juga. Ini ngebentuk semacam mozaik pemikiran yang kaya, kompleks banget. Kita bakal ketemu tokoh-tokoh kunci dan coba pahami gagasan besar yang ya bikin jalur-jalur beda ini. Ini bukan cuma sejarah ide loh, tapi cerminan dinamika peradaban besar. Oke, kita mulai dari mana nih? Mungkin dari para filsuf dulu ya, yang disebut falasifah itu. Mereka ini kan unik ya pendekatannya. Percaya banget kalau akal manusia, pakai logika Aristoteles gitu, bisa sampai ke kebenaran yang terbukti. Mereka nyoba nyambungin warisan Yunani sama ajaran Islam. Menarik kan? Sangat menarik, dan juga berani ya di masanya. Salah satu kunci pemikiran mereka itu adopsi gagasan Neoplatonisme. Ini agak lucu juga sih, mereka sering rujuk ke karya teologi Aristoteles, padahal isinya itu lebih banyak dari Plotinus, filsuf Neoplatonis, bukan Aristoteles murni. Nah, konsep sentral yang mereka ambil itu emanasi. Bisa dibayangin kayak luapan atau pancaran bertingkat gitu dari Tuhan Yang Maha Esa. Emanasi? Oh, jadi kayak air meluap dari sumbernya, terus ngalir kemana-mana gitu ya? Ya, analogi yang cukup bagus. Lewat konsep emanasi ini, para filosofa nyoba jawab teka-teki filosofis besar nih. Gimana Tuhan yang satu, absolut, bisa nyiptain alam yang beragam, berubah-ubah ini. Teori emanasi ini jadi semacam jembatan kita. Dari wujud pertama itu, meluaplah serangkaian intelek atau akal secara bertingkap. Makin jauh makin kompleks. Nah, tokoh paling top dari falasifa ini yang nggak lain Ibn Sina. Di barat kenalnya Avicenna. Buat Ibn Sina, Tuhan itu wajib al-wujud. Sebab pertama, esensi sama eksistensinya itu satu, nggak kepisah. Dari dia ini meluap 10 intelijensi atau akal kosmik. Yang terakhir namanya akal aktif, akal al-fa'al. Akal aktif ini yang ngatur alam fisik kita dan juga jadi sumber jiwa-jiwa manusia. Oh, jadi jiwa kita asalnya dari akal aktif itu. Terus tujuannya apa dong? Menurut Ibn Sina, ya, jiwa kita itu emanasi dari akal aktif. Nah, tujuan tertinggi hidup manusia, dalam kacamata filsafatnya ya, itu mencapai kesempurnaan intelektual. Maksudnya, berusaha memahami realitas, sampai akhirnya jiwa bisa balik lagi, bersatu sama akal aktif, sumber asalnya. Jalan utamanya ya lewat filsafat, lewat pengembangan akal. Tapi, yang menarik nih, Ibn Sina nggak nutup jalan lain loh. Dia ngakuin kebenaran yang sama bisa dicapai lewat intuisi kenabian, ya buat para nabi, atau lewat laku tapa, asketisme, buat yang punya karunia spiritual khusus. Jadi filsafat tuh satu jalan, tapi bukan satu-satunya. Oke. Pendekatan rasional Ibn Sina dan para falasifah ini kedengarannya sistematis banget ya. Tapi ya bisa ditebak lah, nggak semua orang bisa nerima gitu aja kan upaya nyambungin filsafat Yunani sama doktrin Islam. Pasti ada reaksinya dong. Tentu saja. Nah, disinilah kita ketemu sosok raksasa lain dalam pemikiran Islam, yaitu Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau ini teolog Asy'ariyah yang top banget, ahli hukum Syafi'i, sekaligus Sufi juga.
Al-Ghazali ini ngelihat ada semacam potensi bahaya gitu dalam pendekatan para falasifa, terutama Ibnu Sina sama Al-Farabi. Dia ngerasa beberapa kesimpulan filosofis mereka itu nabrak banget sama pemahamannya tentang Al-Quran dan Sunnah. Dan dia nggak diam aja kan? Saya inget tuh karyanya yang terkenal. Betul sekali, Al-Ghazali nulis kritik dahsyat judulnya Tahafut al-Falasifa. Sering diterjemahin kerancuan para filsuf atau inkoherensi para filsuf. Di buku itu, dia nyerang secara sistematis beberapa gagasan utama filsafat Helenistik yang dipakai falasifa. Ada sekitar 20 poin sih, tapi ada 3 yang dianggap paling fatal, bahkan bisa bikin kafir katanya. Wah, 3 poin fatal. Apa aja tuh? Pertama, soal keabadian alam semesta di masa lalu. Jadi, alam itu kodim, nggak punya awal waktu. Filsuf kan ngikutin Aristoteles, bilang alam ini ada bareng Tuhan sejak azali. Nah, buat Al-Ghazali, ini jelas banget nabrak doktrin penciptaan dari ketidakadaan, ex nihilo, yang ada di Al-Quran. Al-Quran kan bilang Allah pencipta langit dan bumi, artinya ada awalnya dong. Kedua, Al-Ghazali kritik pandangan filsuf kalau pengetahuan Tuhan itu cuma yang universal aja, kuliat, nggak mencakup detail-detail kecil, juz'iyat yang terjadi di alam. Filsuf mikirnya, kalau Tuhan tahu detail yang berubah-ubah, nanti zat Tuhan ikut berubah, itu mustahil. Tapi kata Al-Ghazali, ini ngingkali kemahakuatahuan Tuhan di Quran. Kan ayatnya bilang daun jatuh pun dia tahu. Membatasi pengetahuan Tuhan itu ya mengingkari sifatnya. Terus poin ketiga, ini krusial banget, soal kebangkitan di akhirat. Para filsuf cenderung nafsirinnya secara alegoris atau spiritual aja. Yang bangkit cuma jiwa, nggak pakai badan fisik. Kenikmatan dan siksaan akhirat ya sifatnya intelektual atau spiritual. Al-Ghazali nolak keras ini. Buat dia, Al-Quran jelas banget gambarin kebangkitan jasmani, lengkap sama surga neraka fisik. Mengingkari ini ya sama aja mengingkari pilar akidah. Jadi intinya Al-Ghazali itu kayak narik garis batas tegas gitu ya. Akal penting, tapi nggak boleh ngelangkahin otoritas wahyu buat isu-isu fundamental kayak sifat Tuhan, penciptaan, akhirat, gitu. Tepat sekali. Kritik Al-Ghazali ini dampaknya luar biasa besar dan awet banget dalam sejarah intelektual Islam. Walaupun nggak bikin filsafat mati total ya, buktinya ada Ibnu Rushd kan yang nulis bantahan Tahafut al-Tahafut. Tapi kritik Ghazali ini berhasil menggeser keseimbangan lah. Setelah dia, teologi kalam sama tasawuf jadi lebih dominan dibanding filsafat murni ala falasifa di arus utama Sunni. Ini munculin pertanyaan penting soal hubungan akal dan wahyu yang sampai sekarang pun masih terus dibahas. Oke, jadi kita udah lihat jalur akal para filsuf dan kritik teologis Al-Ghazali yang bela wahyu. Tapi ini belum semua kan? Ada jalur lain yang fokusnya bukan logika formal atau argumen teologis, tapi lebih ke pengalaman batin, ke rasa, intuisi spiritual. Kita masuk ke dunia tasawuf nih. Dan di sini ada satu nama yang nonjol banget, walau kontroversial juga. Ibn Arabi. Iya, Muhyiddin Ibn Arabi, figur sentral banget dalam sejarah tasawuf falsafi. Pemikirannya itu, kompleks, dalam, dan seringkali nggak gampang dipahami. Dia terkenal terutama karena ajaran wahdat al-wujud. Istilah ini sering diterjemahin kesatuan wujud atau keesaan eksistensi. Tapi ini bukan panteisme loh ya, bukan semua adalah Tuhan. Ini pandangan metafisika yang sangat subtil. Kesatuan wujud. Gimana ya cara memahaminya secara simple? Agak abstrak nih. Oke, secara sederhana ya, wahdat al-wujud itu ngajarin kalau satu-satunya wujud yang hakiki, yang beneran ada, dan independen, itu cuma Tuhan, al-haq. Segala sesuatu selain Tuhan, ya alam semesta ini, makhluk atau khalq, itu nggak punya wujud independen. Wujud alam ini cuma manifestasi, tajalli, atau penampakan diri dari nama dan sifat Tuhan. Jadi, alam semesta ini kayak cermin raksasa tempat Tuhan ngelihat dirinya. Semua keragaman di alam ini sebenarnya ya penampakan dari nama-nama Tuhan yang nggak terbatas itu. Kayak yang maha pengasih, maha tahu, maha kuasa, dan seterusnya. Nah, terkait erat sama ini ada konsep al-insan al-kamil, manusia sempurna. Menurut Ibn Arabi, manusia sempurna itu mikrokosmos, cermin paling bening buat seluruh nama dan sifat ilahi. Dia itu perwujudan puncak potensi manusia, jembatan antara Tuhan dan alam. Manusia sempurna ini sering diidentikan sama Nur Muhammadi, cahaya Muhammad. Konsep tentang hakikat spiritual Nabi Muhammad yang udah ada sebelum alam diciptakan. Siapa aja nih yang masuk kategori manusia sempurna ini? Cuma Nabi Muhammad. Para nabi tentu saja contoh utamanya. Di karya besarnya Fusus al-Hikam, Permata Kebijaksanaan, Ibn Arabi ngebahas 27 nabi, dari Adam sampai Muhammad.
Setiap nabi menurut dia itu mewakili manifestasi dominan dari salah satu nama atau kebijaksanaan ilahi tertentu. Misalnya Adam itu kebijaksanaan ilahi, Nuh kebijaksanaan transenden, Ibrahim kebijaksanaan kasih sayang, gitu terus. Nah, Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi, Hatam an-Nabiyyin, dianggap sintesis dan manifestasi paling lengkap dari semua nama dan kebijaksanaan ilahi itu. Tapi, Ibn Arabi juga percaya kalau setelah kenabian formal selesai sama Nabi Muhammad, fungsi spiritual kenabian di aspek batinnya disebut wilayah itu terus berlanjut lewat para wali, aulia kekasih Allah. Para wali ini juga bisa mencapai tingkatan manusia sempurna. Bahkan, Ibn Arabi sendiri mengklaim posisi spiritual yang tinggi banget. Dia ngelihat dirinya sebagai kutub spiritual zamannya dan juga Khatam al-Aulia al-Muhammadiyah, penutup para wali Muhammadi. Wah, ini menarik banget. Di satu sisi, ajarannya Wahdat al-Wujud itu kedengeran universal banget ya, nyatuin semuanya dalam wujud Tuhan. Tapi di sisi lain ada klaim personal soal posisi spiritualnya. Gimana kita memahami nih? Ada paradoks gitu ya? Anda nyentuh poin penting nih, sebuah paradoks sentral dalam pemikiran dan hidup Ibn Arabi, yang juga disorot di sumber kita. Di satu sisi, lewat Wahdat al-Wujud, dia ngajarin universalisme mistik yang radikal. Dia bilang semua bentuk penyembahan hakikatnya ya ke Tuhan yang sama, karena cuma Tuhan wujud yang sejati. Semua wahyu ilahi lewat para nabi itu dasarnya dari sumber yang sama. Ini kan inklusif banget ya. Tapi di sisi lain, kalau soal hukum syariah, Ibn Arabi itu pengikut mazhab Zahiri. Mazhab ini terkenal literal banget dalam menafsirkan teks Al-Quran dan hadis. Nolak hiasan atau tafsir alegoris buat masalah hukum. Jadi dalam praktek sehari-hari dan ritualnya, dia patuh banget sama aturan lahiriah syariah secara ketat. Ini perpaduan unik ya, pengalaman batin yang melampaui batas bentuk, tapi diimbangi kepatuhan disiplin sama bentuk lahiriah ibadah dan hukum. Rasional, kritik teologis, sampai mistisisme mendalam, kita udah lihat keragaman yang luar biasa ya. Sekarang, coba kita geser dikit ke kelompok-kelompok yang ajarannya cenderung lebih tertutup atau esoteris, yang nekenin makna tersembunyi di balik teks suci. Bab 11 ini nyebut juga soal tradisi Syiah Ismailiyah sama Druze. Benar sekali. Dua kelompok ini akarnya dari tradisi Syiah yang punya penghormatan khusus ke Ahlul Bait dan para imam sebagai penerus spiritual. Ciri khas utama pemikiran esoteris Syiah itu pembedaan antara makna zohir yang lahiriah, harfiah dari Al-Quran sama makna batin yang tersembunyi, esoteris. Makna batin ini katanya cuma bisa diakses lewat bimbingan imam yang maksum, terjaga dari salah atau wakilnya. Nah, kaum Ismailiyah yang dulu pernah jaya banget secara politik lewat dinasti Fatimiyah di Mesir abad 10-12 M, mereka ngembangin sistem kosmologi dan filsafat sejarah yang rumit banget. Mereka percaya siklus-siklus kenabian dan keimaman. Ada akal universal yang termanifestasi lewat nabi pembawa syariat, natik, dan imam pewaris, wasi atau asas, yang jelasin makna batinnya. Mereka punya sistem dakwah terorganisir, ada tingkatan inisiasi gitu, hudud, buat pengikutnya biar paham rahasia ajaran secara bertahap. Kalau Durus gimana? Mereka sama aja nggak sama Ismailiyah? Kaum Drus ini awalnya muncul sebagai cabang dari Ismailiyah pas zaman Khalifah Fatimiyah, Al-Hakim bi Amrallah, awal abad ke-11. Tapi terus mereka ngomongin doktrin yang beda jauh. Salah satu keyakinan paling khas mereka itu kepercayaan soal manifestasi ilahi pada diri Khalifah Al-Hakim. Ajaran Drus ini rahasia banget, cuma diungkapin penuh ke kalangan elit terpelajar mereka namanya ukal, orang-orang berakal. Mayoritas pengikutnya, kaum juhal atau awam, nggak diinisiasi ke doktrin terdalam, tapi ya diharapin ngikutin ajaran moral dan etika komunitas aja. Nah, karena sifat ajaran mereka yang beda dan sering dianggap nyimpang ya sama arus utama Sunni maupun Syiah lain, baik Ismailiyah maupun Drus ini, kadang ngalamin tekanan atau bahkan persekusi. Mereka cenderung jadi komunitas yang erat, sering tinggal di daerah tertentu. Misalnya Drus banyak di pegunungan Lebanon, Suriah, Palestina. Tempat ibadah mereka juga khusus. Ada majelis buat Ismaili, ada halwa, tempat menyepi buat Drus, sering di puncak bukit.
Pemimpin spiritual mereka, syekh atau dai, perannya penting banget buat jaga ajaran dan kasih panduan moral, apalagi pas Imam Islaili atau manifestasi ilahi Drus lagi nggak hadir secara fisik. Menarik ya, cara mereka jaga identitas dan tradisi intelektual sendiri. Nah, sekarang gimana nasib komunitas non-Muslim yang hidup bareng mayoritas Muslim? Bab ini kan bandingin Yahudi sama Kristen juga. Iya, ini aspek penting lain dari keragaman intelektual di dunia Islam abad pertengahan. Kondisi komunitas Yahudi dan Kristen sebagai dhimmi, non-Muslim yang dilindungi, itu memungkinkan mereka mempertahankan institusi agama dan hukum sendiri, walau ada batasan ya. Tapi pengalaman intelektual mereka kayaknya beda banget nih selama periode ini. Pusat kebudayaan dan keilmuan Yahudi yang paling penting waktu itu memang ada di wilayah Islam. Irak, Mesir, Afrika Utara, Andalusia atau Spanyol Islam, mayoritas ikut tradisi Rabaniyah, pegangannya Talmud, walau ada juga minoritas kayak Karaites yang cuma ngakuin Taurat, sama Samaria. Nah, yang mencolok banget itu terjadinya semacam kebangkitan intelektual lah di kalangan Yahudi yang hidup di lingkungan Islam ini. Kebangkitan intelektual, maksudnya gimana tuh? Bentuknya apa? Banyak pemikir Yahudi mulai nulis karya teologi, filsafat, hukum, bahkan sains pakai bahasa Arab, bahasa pergaulan peradaban Islam waktu itu. Mereka nggak cuma nyerap, tapi juga dialog aktif sama tradisi filsafat Islam, falsafah, dan teologi kalam. Contoh paling keren ya tentu Musa bin Maimun atau Maimonides. Rabi, dokter, filsuf hebat abad ke-12. Lahir di Cordoba, terus kerja di Mesir. Karyanya, kayak Petunjuk bagi yang bingung, Dalalat al-Hairin, ditulis pakai Arab Yahudi, bahasa Arab tapi huruf Ibrani. Itu nunjukin penguasaan mendalam soal filsafat Aristoteles dan Neoplatonis versi Al-Farabi dan Ibnu Sina. Dia pakai itu buat jelasin Yudaisme secara rasional. Interaksi ini bikin intelektualisme Yudaisme abad pertengahan hidup banget. Terus kalau komunitas Kristen gimana? Apa mereka ngalamin hal yang sama? Kok kayaknya beda ya? Ironisnya, kayaknya nggak gitu. Sumber yang kita bahas ini nyatet kalau secara umum, komunitas Kristen Timur, kayak Koptik, Suryani, Nestorian, Melkite, yang hidup di bawah Islam itu cenderung turun jumlah populasinya pelan-pelan, bahkan ada yang hampir hilang di beberapa daerah kayak Afrika Utara. Walaupun banyak dari mereka yang pakai bahasa Arab juga buat sehari-hari, gantiin Yunani, Koptik, atau Suryani, tapi perpindahan bahasa ini kayaknya nggak diikuti ledakan kreativitas intelektual yang sebanding sama Yahudi di periode itu. Tetap ada sih penulis Kristen bahasa Arab, tapi skalanya nggak sebesar filsafat Yahudi. Kebangkitan intelektual Kristen berbahasa Arab yang signifikan itu baru muncul jauh belakangan, abad ke-19. Kenapa beda nasib intelektualnya ini? Ya kompleks sih, mungkin faktor demografi, sosiopolitik, dinamika internal juga. Jadi, walau hidup di lingkungan peradaban yang sama, respons intelektual komunitas minoritas bisa beda banget ya? Wah, ini nunjukin kompleksitas sejarah banget. Tapi nih, di tengah semua beda doktrin dan jalur pemikiran yang kita bahas, filsafat, teologi, tasawuf, esoterisme, Yudaisme, Kristen, masa sih nggak ada titik temu sama sekali di tingkat masyarakat biasa gitu? Justru ada. Dan ini sisi lain yang menarik dari bab 11 ini. Di luar debat teologis dan filosofis tingkat tinggi, di level praktik agama populer atau agama rakyat, popular religion, batas antar komunitas itu sering jadi lebih cair. Banyak kepercayaan dan praktik bareng yang sifatnya sinkretis. Campuran unsur dari tradisi beda, bahkan mungkin akarnya dari kepercayaan lokal sebelum Islam atau Kristen datang. Sinkretisme di akar rumput, contohnya gimana tuh? Bisa campur gitu ya? Contoh yang sering dihebut itu penghormatan bareng ke tokoh suci, wali, atau santo santa sama tempat keramat. Orang dari agama beda bisa sama-sama cari berkah, kesembuhan, atau doa di makam orang suci tertentu. Atau ke tempat yang dianggap punya kekuatan spiritual. Kayak mata air keramat, pohon gede, batu unik. Tempat-tempat ini seringkali emang udah dianggap sakral jauh sebelum Islam atau Kristen. Di Suriah misalnya, ada sosok misterius namanya Al-Khidir. Di tradisi Islam kan sering dikaitin sama Nabi Khidir yang ketemu Nabi Musa. Tapi Al-Khidir ini dihormati juga sama banyak orang Kristen di sana yang anggap dia itu Santo Georgius atau Saint George. Banyak kuil atau tempat keramat, makam buat Al-Khidir Santo Georgius ini didatengin Muslim maupun Kristen. Contoh lain di Mesir, ada perayaan tahunan Mulid buat hormati Santa Damiana, martir Koptik. Perayaan ini biasanya dihadiri nggak cuma orang Koptik, tapi juga banyak Muslim setempat yang ikut cari berkah atau sekedar rame-rame. Oh, jadi
kebutuhan praktis sehari-hari kayak cari sembuh atau perlindungan itu sering lebih kuat ya daripada beda doktrin teologis yang rumit buat orang awam. Tepat, agama rakyat itu cenderung lebih pragmatis. Fokusnya gimana keyakinan dan ritual bisa bantu atasi masalah nyata dalam hidup. Sakit, susah ekonomi, pengen subur, dilindungi dari bahaya. Nah, dalam konteks ini, figur orang suci atau tempat keramat dilihat sebagai sumber kekuatan spiritual yang bisa diakses, nggak peduli agamanya apa. Akibatnya, batas doktrinal yang dijaga ketat sama teolog dan ulama bisa jadi kurang tajam atau malah kabur di tingkat praktik populer. Ini nunjukin ada lapisan pemahaman dan praktik agama yang beda dalam masyarakat yang sama. Luar biasa ya. Penelusuran kita lewat bab 11 ini benar-benar bikin melek soal betapa kayanya spektrum pemikiran di dunia Islam abad pertengahan. Jauh dari kesan tunggal atau monolitik, kita nemu ada jalur filsafat rasional yang berani, kritik teologis yang jaga batas wahyu, penjelajahan mistik ke dalam wujud, kelompok esoteris dengan pemahaman rahasia, dinamika unik komunitas Yahudi dan Kristen, bahkan sampai praktik sinkretis di tingkat populer. Jadi, apa nih pelajaran utamanya yang bisa kita ambil dari semua ini? Pelajaran utamanya menurut saya ya pengakuan akan keragaman dan kompleksitas itu sendiri. Peradaban Islam kayak peradaban besar lain itu bukan entitas tunggal yang seragam. Dia tuh arena yang hidup, tempat berbagai gagasan, interpretasi pengalaman spiritual, saling ketemu, dialog, bersaing, kadang konflik juga. Kita lihat ada tegangan kreatif yang terus-menerus antara akal dan wahyu, antara batin dan lahiriah, antara tradisi mapan dan pemikiran alternatif. Nah, buat Anda, pendengar kami, mungkin penjelajahan jalur-jalur pemikiran yang berbeda di masa lalu ini bisa jadi semacam cermin ya. Masyarakat kita hari ini kan juga penuh dengan keragaman pandangan dunia, keyakinan, cara memahami realitas. Mungkin sebagai penutup nih, ada baiknya Anda coba renungkan. Gimana pemahaman kita soal dinamika antara keyakinan, nalar, dan pengalaman spiritual di masa lalu, dengan segala kekayaan dan tegangannya itu, bisa bantu kita bangun jembatan pemahaman dan menavigasi kompleksitas dunia gagasan di zaman kita sendiri. Pertanyaan reflektif yang pas banget. Memahami masa lalu buat menerangi masa kini. Terima kasih banyak sudah nemenin kami dalam penjelajahan mendalam kali ini. Semoga ada wawasan baru yang didapat ya. Sampai jumpa di pembahasan sumber-sumber Anda berikutnya.